Halo teman-teman, gimana kabarnya? Semoga sehat selalu dan tetap semangat. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang mixing and agitation. Dan untuk sekarang ini kita akan berbicara tentang definisi, tujuan, proses, dan faktor-faktor yang mempengaruhi mixing and agitation. Pada dasarnya, mixing and agitation adalah hal yang berbeda. Mixing atau pencampuran adalah suatu proses mencampurkan satu atau lebih bahan dengan menambahkan satu bahan ke bahan yang lainnya sehingga membuat suatu bentuk yang seragam dari beberapa konstituen seperti cair-cair, cair padat, padat-padat, ataupun cair gas. Komponen yang jumlahnya banyak itu disebut dengan fasa kontinu, sedangkan komponen yang jumlahnya sedikit itu disebut dengan fasa dispers. Sedangkan agitasi sendiri atau agitation adalah mengacu pada caranya. Nah, tentu proses pencampuran atau mixing itu tidak hanya dengan cara agitasi ya. Ada juga yang dengan cara proses difusi misalnya. Adapun agitasi melalui proses pengadukan. Pengadukan di sini menggunakan alat bantu yang disebut dengan impeller. Tentu dengan berbagai macam jenisnya ya. Ada propellers, ada pedals, ada juga turbin. Tentu dengan beragam jenis atau variasinya ya. Yang mana hal tersebut sesuai dengan kebutuhan. Adapun tujuan dari proses ini yaitu homogenisasi suatu bahan atau menjadikan dua atau lebih zat bercampur sehingga terlihat homogen. Pencampuran dapat terjadi dengan cara menimbulkan gerak di dalam bahan, sehingga menyebabkan bagian-bagian bahan saling bergerak satu terhadap yang lainnya. Pencampuran fasa cair merupakan hal yang cukup penting dalam berbagai proses kimia. Pencampuran fasa cair dapat dibagi dalam dua kelompok. Pertama, pencampuran antara cairan yang saling tercampur atau yang disebut dengan miscible. Dan yang kedua adalah pencampuran antara cairan yang tidak tercampur atau tercampur sebagian yang disebut dengan immiscible. Selain pencampuran fasa cair, dikenal pula operasi pencampuran fasa cair yang pekat seperti lelehan, pasta, dan sebagainya. Sedangkan untuk pencampuran fasa padat seperti bubuk kering dan yang lainnya pencampuran fasa gas dan pencampuran antar fasa. Adapun sifat fisik fluida yang berpengaruh dalam proses pencampuran yaitu densitas dan viskositas, di mana densitas tersebut merupakan perbandingan antara massa dan volume benda, sedangkan viskositas adalah tingkat kekentalan suatu zat. Proses pencampuran di dalam suatu tangki dapat terlaksana dengan baik apabila faktor-faktor yang menentukan suatu proses pencampuran dipilih dengan benar. Dari sisi pengaduk, ada banyak faktor yang menentukan suatu performa dari suatu pengaduk yang digunakan di dalam tangki, yaitu seperti banyaknya bilah yang digunakan di suatu pengaduk, derajat kemiringan dari suatu bilah, putaran pengaduk, jenis pengaduk yang digunakan, serta fluida yang diaduk. Oleh karena itu, untuk menjaga performa dari suatu pengaduk, maka kita harus memilih suatu jenis pengaduk yang sesuai dengan fluida yang akan digunakan atau fluida yang menjadi objek. Karena jika salah menggunakan suatu jenis pengaduk, maka hal ini akan mempengaruhi dari hasil pencampuran yang telah dilakukan, yaitu kemungkinan suatu proses pencampuran akan menjadi lebih lama ataupun hasil dari proses pencampuran menjadi kurang baik, sehingga pada akhirnya akan berujung pada kurangnya efisien dari pengaduk itu sendiri. Dan juga apabila ini dalam suatu rangkaian proses, maka ini akan menjadi salah satu penghambat dari proses tersebut. Di pertemuan lainnya kita akan membahas bagaimana cara menentukan pengaduk yang tepat. Oke teman-teman, sampai jumpa kembali. Semoga yang kita bahas kali ini bermanfaat ya teman-teman. Mohon dukungannya untuk subscribe, like,
dan share video ini agar lebih banyak lagi yang menerima manfaatnya. Terima kasih.